Welcome everybody, selamat datang di Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Ipon, salam sehat dimanapun kalian berada. Ya Sobat Ipon, kembali lagi di program favorit kita, iPodcast, Imigrasi Ponorogo Podcast, bersama saya Samsul Bahri. Well Sobat Ipon, hari ini kita kedatangan tamu yang super istimewa luar biasa. Beliau ini adalah sosok bapak sekaligus panutan buat kita semua di kantor imigrasi Ponorogo. Kita sambut aja, please welcome Bapak Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Ponorogo, Bapak Yanto. Kita kasih applause dulu ya. Siap, Bapak. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum sahabat Ipon. Siap. Silakan Bapak, izin. Bapak sehat hari ini Pak? Alhamdulillah sehat juga Mas Samsul. Bagaimana kabar teman-teman kita yang di Ponorogo ini? Sehat semua? Alhamdulillah Di sehat. bulan sehat puasa semua. bisa bekerja dengan tetap semangat? Alhamdulillah Pak, semua Alhamdulillah. berkat dukungan Bapak. Amin. Semuanya kita alhamdulillah sehat selalu Bapak. Amin. Amin. Mohon izin Bapak, tadi ke kantor nyetir sendiri Pak atau disetirin ya Pak? Alhamdulillah saya nyetir sendiri Mas Samsul. Nyetir sendiri ya Pak ya? Karena sudah terbiasa untuk melakukan perjalanan sendiri, nyetir sendiri, itu sudah saya lakukan sejak dulu itu Pak Samsul. Sejak dulu Pak, Iya. siap. Soalnya nih Pak, kalau nyetir sendiri kan suka apa ya, bahaya juga kan Pak di jalan pagi-pagi. Apalagi nih Pak nih, berdasarkan hasil riset nih kawan-kawan, konon katanya nih Bapak Yanto nih suka balapan ini Pak. Nah, jadi kalau balapan di jalan tuh kan resikonya ada Pak. Nah, itu sebetulnya Bapak hobi balap atau passion atau memang kebetulan doang Pak karena harus cepat nyampe kantor Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Kalau balap itu saya tidak ada fashion ke situ Pak. Tidak ada ya sebenarnya Pak ya. Siap. Mungkin kalau saya pas agak sedikit ngebut ngejar kalau di sini ada bis Jaya ya, karena kebetulan saya tinggal di Madiun, itu faktornya faktor urgen. Urgent Bapak. Ya, jadi nggak terlalu sering saya ngebut karena saya di dalam perjalanan saya lebih suka menikmati. Nikmati Pak ya. Iya. Berarti itu sebetulnya karena kebutuhan saja ya Pak ya. Betul Pak Samsul. Saya pikir karena ada jiwa pembalap Pak dari muda Pak mungkin. Kebetulan jiwa pembalapnya dulu itu saya di motor Pak Samsul. Motor ya Pak ya, Bukan ada di ya, Pak ya. mobilnya. Bukan di mobil siapa. Iya. Siap. Izin Bapak, sebelum kita lebih lanjut lagi, Sobat Ipon juga sebenarnya udah nggak sabar ya untuk mengupas tuntas ini seputar Bapak Yanto. Kita ini dulu Pak, kita hasil dari research teman-teman ini itu juga menemukan 3 fakta menarik terkait Bapak Yanto ini. Nah, nanti Bapak boleh dikonfirmasi Pak kebenarannya nih fakta atau hoax nih Pak ya. Ya. Oke Pak. Yang pertama itu di tahun 2014-2015 Bapak pernah menjadi PLT Kakanim Ponorogo. Nah, itu fakta atau hoax Pak? Silakan Pak dijawab Pak. Terima kasih Pak Samsul. Siap. Jadi pada tahun 2014-2015 ini memang betul fakta. Memang kantor imigrasi ini dulu masih baru, jadi baru mulai dibuka. Siap. Saat itu kantornya juga belum ada, kemudian sarprasnya juga belum ada, tapi surat keputusan terkait dengan pembentukan kantor sudah ada. Sudah ada. Ya. Siap. Terus kemudian ini perlu saya jelaskan sedikit. Pak Boleh Samsul, Bapak, ya? boleh. Nggak apa-apa kan? Memang itu yang kita tunggu Pak. Ya, jadi di tahun 2015 itu dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sudah melantik eselon 5-nya. Eselon 5, siap. Kemudian eselon 4-nya belum ada. Kepala kantornya belum ada. Nah, kepala kantor wilayah saat itu dijabat oleh Bapak Juksa itu
mengamanahkan kepada saya Pak Samsul. Betul, makanya saya pada tahun itu menjadi PLT kantor imigrasi Ponorogo ini. Siap. Begitu Pak Samsul. Berarti fakta ya Pak ya? Fakta. Fakta. Betul, fakta. Siap. Nah Sobat Ipon, kita lanjut ya ke fun fact yang kedua itu, nih gini Pak. Setiap kesempatan datang ke Ponorogo, baik itu dalam rangka tugas ataupun jalan-jalan Pak, Bapak tuh selalu nyempetin makan ke tempat makan Bokmi itu Pak. Nah, Iya. jadi sebetulnya tuh memang tempat makan favorit kah atau ada saham Bapak di sana atau malah keluarga nih Pak, usaha keluarga nih Pak, monggo Pak. Jadi gini Pak Samsul, saya kebetulan kan saya orang kampung ya Pak Samsul ya. Mungkin perlu saya jelaskan riwayat saya dulu. Saya kebetulan dari jauh di sana, dari Jawa Tengah, saya dari Purworejo. Purworejo Bapak. Ya, kemudian saya pernah ditugaskan di kantor imigrasi Madiun. Madiun. Nah, saya saat itu menjadi kepala seksi pengawasan dan penindakan. Wilayah kerjanya kantor imigrasi Madiun itu dulu luas kebetulan, termasuk sampai ke Ponorogo ini. Ini sebelum ada Kanim Ponorogo sebelum ya, Pak, ada ya? Kanim Ponorogo. Nah, dulu kami sering mampir ke tempat Mbak Mi karena itu seperti mengingatkan saya ya makan di kampung seperti Makanan itu. kampung Pak. Karena ya termasuk masakannya, kemudian rasanya, kemudian tempatnya itu yang membuat ada di hati saya. Jadi gitu, Pak. betul Pak Samsul, saya kadang-kadang kebetulan tugas di luar dari Jawa ini, kemarin di Riau, kemudian di Direktorat di Jakarta. Pas ada kesempatan saya pulang ke Madiun, saya mampir ke tempat Mbok Mi. Dan teman-teman itu tak rekomendasikan ke teman-teman, enak tenang. Seperti gitu, itu. siap. Iya, seperti itu. Berarti kalau kita makan di sana bisa dapat diskon ya Pak ya? Kalau kita bilang ini anggota Pak Yanto ya Pak ya? Bisa ya Pak ya? Harusnya bisa loh dong Pak. Diskon sih sebenarnya tidak, Aduh, nggak tapi bisa. mungkin bisa ditambahin es tehnya. Siap. Yang sedikit Alhamdulillah, ya, itu dah alhamdulillah, agak Pak. pahit kayak gitu. Alhamdulillah, kebetulan itu memang favorit saya itu Pak Samsul. Ya. Nah gitu Sobat Ipon. Jadi nggak ada hubungan saudara, juga tidak ada saham di sana dan bukan usaha keluarga ya. Jadi memang murni beliau itu suka makanannya karena mengingatkan sama suasana kampung halaman ya Pak ya. Betul. Ya Bapak. Mohon izin Bapak, ini yang fakta terakhir nih Pak. Bapak ini dikenal sebagai sosok yang suka sekali berdiskusi atau ngobrol. Kalau udah ngobrol tuh lama banget. Nah kira-kira tuh Pak, apa aja sih Pak topik yang dibicarakan atau sembarangan aja yang penting nyambung gitu Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Betul Pak Samsul. Saya kebetulan lebih suka ngobrol ya. Iya Pak. Salah satunya terkait dengan kehidupan. Kemudian kalau ngobrol sama teman-teman kita, teman-teman kerja, kita membicarakan diskusi terkait dengan pekerjaan. Pekerjaan baik terkait dengan kinerja kita, pengalaman saya, dan kemudian pengalaman ini saya tularkan Pak Samsul. Jadi ada kan lebih banyak ke teman-teman saya yang lebih masih muda ya. Siap. Jadi saya sering ngobrol bagaimana kita berkinerja terhadap organisasi, kemudian terkait dengan kejujuran, Siap. terkait dengan integritas, dan terkait dengan loyalitas terkait dengan organisasi, bukan hanya dengan pimpinan saja. Nah, saya suka itu Pak Samsul, apalagi orang yang diajak ngobrol juga nyambung. Siap. Iya, kan kita juga tahu ya apabila orang itu diajak ngobrol kok nyambung, berarti dia merespon baik, kita senang. Dan saya juga lebih senang untuk menularkan apa yang baik-baik yang saya lakukan kepada teman-teman saya. Teman-teman pastinya yang lebih masih muda, seperti Pak Samsul. Siap Bapak. Soalnya setelah selesai sholat kita selalu ngobrol tuh kan Pak. Betul, terkait dengan mungkin kehidupan kita ya Pak Samsul, karena kita juga
pindah-pindah juga, kita mutasi bertugas dari satu daerah ke daerah lain. Ini pengalaman yang kadang-kadang memang seru seperti itu. Betul. Iya. Berarti nggak melulu harus tentang pekerjaan ya Pak ya? Tidak betul. Tentang kehidupan ini Tentang tepatnya kehidupan. Ya, Pak, ya? Siap, terima Karena kasih. semakin kita pengalamannya melakukan tugas di mana-mana semakin banyak itu pengalaman yang kita dapatkan itu Pak Samsul. Dan itu kita sharing ya Pak ya? Kita sharing betul. Siap Bapak, mohon izin. Jadi untuk 3 fun fact tadi, fakta menariknya sudah dijawab semua ya oleh Bapak Kakanim. Ya seperti yang Sobat Ipon saksikan, beliau ini memang sosok panutan dan bapak kita semua karena beliau ini bisa menjadi tempat kita curhat juga. Jadi semuanya lengkap di beliau, paket komplit lah kalau istilahnya. Siap, mohon izin Bapak. Jadi tadi Bapak juga sempat nyebutin Bapak itu kelahiran Purworejo ya Pak ya? Betul. Jawa Tengah ya Pak ya? Betul. Kemudian kenapa sekarang Bapak pasti udah pindah kemana-mana nih Pak ya, tugas ya Pak ya? Betul. Nah, sekarang kenapa Bapak milih home base itu di Madiun Pak? Apakah terbersit kepikiran akan menjadi seorang Kakanim Ponorogo sehingga di Madiun biar lebih dekat? Nah itu gimana tuh Pak? Boleh diceritain Pak? Berarti saya harus menceritakan sejarah dulu ya. Baik Pak. Siap. Jadi begini Pak Samsul, kebetulan saya berasal dari Jawa Tengah, tepatnya di daerah terpencil itu di Purworejo. Kemudian pada tahun 2012 saya ditugaskan di kantor imigrasi Madiun. Saat itu kantor imigrasi Ponorogo ini belum ada Pak Samsul. Siap. Saya juga seperti tadi sampaikan Pak Samsul betul. Saya sudah melalang buana, mungkin perlu saya ceritakan sedikit pengalaman saya. Siap. Tahun 89 itu saya sudah berdinas di Jakarta, tepatnya di kantor imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Ya, dari tahun 89 sampai dengan tahun 99. Kemudian di tahun 99 saya ditugaskan kembali di kantor imigrasi Ngurah Rai. Ngurah Rai Bali. ya? Iya. Dari Ngurah Rai kemudian kami dipindahkan lagi ke kantor imigrasi Batam. Itu di tahun 2004 sampai dengan 2006. Kemudian pindah lagi nih Pak Samsul. Pindah lagi Pak. Iya, agak jauh nih. Waduh, kemana tuh Pak? Di timur. Timur, siap. Tepatnya di Kalimantan Timur di Kabupaten di Kota Madya Tarakan. Tarakan. Jauh toh Pak? Jauh itu Pak. Jauh, harus kita naik pesawat. Kalau dari sini Jakarta dulu, Jakarta baru ke Tarakan. Balikpapan ke Tarakan. Kemudian di tahun 2009 Pak? Saya dipindahkan ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, Bapak. Saya pernah di rumah detensi, Pak. Rumah detensi imigrasi ya Pak ya? Iya, betul. Rumah detensi pusat Tanjung Pinang. Di tahun 2012 itu awal saya ditugaskan di Madiun. Betul. Makanya dan kebetulan saat itu saya dari Jakarta dan keliling ini keluarga ikut semua Pak Samsul. Selalu ikut keluarga. Selalu ikut semua. Nah, di tahun 2012 tadi alhamdulillah kebetulan anak saya dan anak yang pertama dan yang kedua juga sekolah di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Anak saya kebetulan di SMA 1 Madiun. Siap. Dan anak yang pertama di Universitas Airlangga. Siap. Kemudian saya tinggal di rumah dinas dulu Pak Samsul di Madiun ya. Di Madiun ya Pak. Di Madiun ya. Berarti masih rumah dinas waktu itu. Masih rumah dinas waktu itu. Bapak. Kemudian di tahun 2016 saya ditugaskan lagi di Jambi. Di Jambi. Nah, anak-anak ini juga mau pindah Pak Samsul. Baik, Bapak. Ibunya juga nggak mau pindah. Udah betah. Udah betah. Nah, berawal disitulah saya akhirnya mencari gubuk walaupun kecil di Madiun. Siap. Istri saya sepertinya betah karena lingkungannya bagus ya, artinya
untuk ngaji istri saya, kemudian di situ juga biaya hidupnya lebih rendah. Lebih rendah Pak. Iya, jadi itu mungkin pertimbangan-pertimbangan untuk tinggal di Madiun. Tinggal di Madiun berarti selanjutnya Bapak aja nih sendiri yang melanglang buana. Saya ditugaskan di luar Jawa lagi seperti tadi saya sampaikan, mungkin di mana di Jambi dan Habis Jambi di mana Pak? habis Jambi di direktorat. Direktorat. Di direktorat itu istri nggak pernah ikut. Nggak ikut. Nggak ikut Jadi sama saya sekali. sendiri, iya. Padahal di Jakarta ya Pak ya? Padahal di Jakarta. Pusat Pak. Istri saya tetap, istri dan anak-anak tetap di Madiun. Madiun. Ya, mungkin pertimbangan kenapa kok di Madiun itu sepertinya nyaman tinggal di Madiun. Mau lewat darat, kereta ada sampai ke Jakarta, seperti itu katanya. Terus kemudian kalau pulang kampung ke tempat istri saya dan ke tempat saya sendiri juga tidak terlalu jauh. Masih di tengah lah Pak ya, masih dekat ya Pak ya. Betul masih dekat. Itu mungkin Pak Samsul. Oh itu sejarahnya ya Pak ya. Sejarahnya betul. Sejarahnya begitu. Kenapa saya kok tinggal di Madiun? Madiun berarti. Terus kenapa kok kenapa tadi di pertanyaan Pak Samsul kan apa tahu mau taruh di Ponorogo? Oh tidak. Siap. Itu kebetulan udah menjadi takdirnya mungkin Pak Samsul. Ya. Suratannya Pak ya, Suratan, sudah ya. digaris Ya. tangan Bapak. Kita nggak tahu-tahu kok kembali lagi ke Ponorogo. Ponorogo yang dekat dengan rumah di Madiun. Begitu Pak Samsul. Siap. Baik Bapak. Berarti keputusan untuk tinggal di Ponorogo ini yang pertama itu karena memang sudah nyaman. Tinggal di Madiun. Di Madiun, siapa Pak? Di Madiun ya Pak ya. Sudah nyaman, kemudian juga pada saat itu anak-anak juga sudah sekolah dan sudah nggak mau ikut ya Pak ya. Betul. Lebih tepatnya ya. Betul. Karena memang itu salah satu pertimbangan dan memang kalau boleh dibilang problematika semua pejabat imigrasi nantinya Pak ya, itu adalah ketika anak usia sekolah tertentu di jenjang tertentu mereka tidak mau ikut, mungkin kita harus mutusin home base-nya Pak, di mana ya Pak ya. Itulah salah satu risiko kita untuk pindah-pindah gitu Pak Samsul ya. Siap, baik Bapak. Izin Bapak, tadi saya sempat ngitung-ngitung nih Pak, Bapak sudah kurang lebih nih Pak, kalau sampai Jambi tadi 8 kali Pak pindah mutasi. Betul. Tempat tugas. Setelah Jambi itu sampai ke Ponorogo lagi itu ada berapa tempat lagi Pak? Di mana lagi Pak kira-kira Pak? Oh gini, saya ditempatkan di Jambi, kemudian berikutnya di Jakarta di Direktorat Jenderal Imigrasi. Siap. Oh, Divisi Direksi. Iya, di Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian saya ditugaskan di Siak, di Riau. Di Riau. Sebagai Sumatera. Bapak? Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Siak kalau di sana. Sebagai Kakanim juga Sebagai ya Pak ya? Kakanim juga, iya betul. Allah, luar biasa. Kemudian Pak. Alhamdulillah amanah itu Mas. Alhamdulillah siap Bapak. Kemudian dari Siak baru kemari ya Pak ya? Betul. Ponorogo ya Pak ya? Dari Siak diamanahkan kembali di Ponorogo yang mungkin dulu belum sempat ya. Iya Pak. Masih separuh tadi. Masih Iya, PLH ya Pak ya? PLH. PLT dulu Pak ya, Betul, PLT. Dan sekarang definitif Kakanimnya. Amin. Siap. Sekarang Pak, jadi kan sudah bertugas di Ponorogo, berarti kan itu sudah sangat dekat lah dengan home base dan menjadi ya cita-cita dan harapan semua pejabat imigrasi nih Pak. Bertugas di dekat kampung halamannya. Nah otomatis itu pasti Pak adalah perubahan-perubahan yang dirasakan baik oleh Bapak maupun keluarga ya Pak ya. Apakah lebih intens, ya otomatis lah lebih intens ketemuan setiap hari ya Pak ya. Nah boleh diceritakan Pak sedikit dari keluarga maupun dari Bapak nih gimana perasaannya nih Pak. Monggo Pak silakan Pak. Alhamdulillah ya Pak Samsul ya. Pastinya kita kalau berkeluarga itu pinginnya kan juga dekat dengan keluarga. Siapa? Jadi fokus kita kerja juga bisa menjadi fokus. Kami pasti hampir setiap pegawai yang ditugaskan biasanya mutasi berharap untuk pulang kampung atau dekat dengan keluarga. Siap. Nah, alhamdulillah saya kali ini
kembali didekatkan dengan keluarga. Jadi rasanya alhamdulillah syukur sekali ini saya jadi instan dengan ketemu dengan anak, kemudian dengan istri saya. Kalau dulu mungkin bisa 1 bulan ya, kadang-kadang 1 bulan lebih, bahkan pas masa pandemi kemarin lebih dari 3 bulan. Betul Pak. Iya, karena kondisi situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan. Ya, Pak, Iya. Well, Sobat Ipon, sudah kita saksikan sama-sama gimana beliau ini mulai dari karirnya dimulai sejak di angkatan berapa Pak? Mohon izin untuk pendidikan teknisnya Pak. Saya pendidikan dulu di tahun 97 angkatan 20 Pak. Iya, di 97 ya Pak ya? 97. 97, kemudian di angkatan PTK 20 ya Pak ya? PTK 20. Pendidikan Teknis Keimigrasian angkatan ke-20. Setelah itu penempatannya pertama sekali di Ngurah Rai tadi. Ngurah Rai Pak ya? Iya, untuk penempatan pertamanya. Nah, beliau ini kalau boleh kita ceritakan secara singkat berarti sudah melanglang buana lah ke seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau bicara pengalaman mungkin nggak perlu diragukan lagi Sobat Ipon. Makanya beliau ini mungkin diberikan amanah untuk saat ini alhamdulillah sudah menjabat sebagai kepala kantor 2 kali loh. Ya, 2 kali. Insya Allah selanjutnya kita tunggu aja. Iya. Siap. Izin Bapak. Jadi terkait dengan keluarga sudah kita bahas. Nah, sekarang kita nih balik lagi nih Pak ke seputaran kantor nih Pak. Boleh. Pak. Nah, terkait pembangunan zona integritas menuju WBBM. Nah, ini WBBM itu wilayah birokrasi bersih dan melayani ya Pak ya? Iya, betul. Jadi pada tahun 2021 Kanim Ponorogo ini telah berhasil meraih predikat WBK. Ya. Nah, WBK dulu ya Pak ya sebelum WBBM ya. Wilayah bebas dari korupsi. Nah, saat ini di bawah kepemimpinan Bapak Kanim Ponorogo ini berproses Pak untuk menuju atau mendapat predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani ya Pak ya. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, bagaimana nih Pak kiat-kiat Bapak atau gebrakan Bapak nih supaya kita bisa dapat predikat tersebut Pak? Monggo Pak, silakan Pak. Pastinya kita berdoa Pak Samsul. Siap, doa. Berdoa, Siap. berupaya, berikhtiar. Siap. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kiat-kiatnya. Nah, pastinya dalam meraih WBBM juga tidak hal yang mudah. Betul Pak. Karena kita juga prosesnya juga kita harus punya komitmen bersama. Siap. Komitmen yang nantinya juga harus anti korupsi, anti kolusi, dan anti nepotisme. Siap. Kemudian berkinerja bagus. Terus kemudian kalau untuk WBBM itu peningkatan pelayanan yang harus bagus. Berarti peningkatan pelayanan ya Pak ya? Iya, alhamdulillah Ponorogo ini insya Allah ya untuk pelayanan terkait dengan permohonan keimigrasian bisa kita lihat. Sahabat Ipon juga silakan kalau nanti mau membuat paspor, kemudian untuk yang warga negara asing juga izin tinggal atau kunjungan, silakan. Akan melihat fakta atau secara langsung baik itu pegawainya, kemudian kantornya yang sudah lumayan bagus. Siap Bapak. Terus kemudian kita juga harus memang untuk menuju WBBM ini kita harus punya komitmen bersama. Komitmen bersama. Saya tidak bisa bekerja sendiri Pak Samsul. Baik Bapak. Keseluruhan dari organisasi ini, dari kantor imigrasi ini harus sama-sama mempunyai komitmen bersama untuk meraih predikat WBBM. Begitu Pak Samsul. Begitu ya Pak ya. Siap. Baik Pak. Nah, izin Bapak. Jadi di dalam proses meraih WBBM ini Pak, saya juga mengulik Pak dari teman-teman
ada nih program inovasi andalan dari kita, dari Kanim Ponorogo yang diinisiasi oleh Bapak, yaitu Ipon Berkah ya Pak ya. Betul. Boleh Pak diceritakan Pak, itu gimana sih Pak Ipon Berkah itu Pak? Terima kasih Pak Samsul. Jadi Siapa Pak? cerita lagi nih ya. Boleh Pak, wajib Pak. Jadi sejak saya juga ada di kepala kantor di Siak dulu, kita juga di sana ada namanya Subuh Berkah. Subuh Berkah. Ya, jadi saya minta kepada teman-teman semua, kita memang harus sedikit dipaksakan kalau untuk bersedekah ya. Iya Pak. Jadi setiap ruangan untuk pegawai nih Pak Samsul ya. Siap. Kita karena juga memang harus punya punya empati kepada teman-teman kita yang mungkin tidak senyaman kita ya, yang kita sudah mempunyai penghasilan yang cukup dan ada kewajiban kita juga sebagian harta kita ini ada harta orang lain. Orang lain ya Pak ya. Betul. Jadi saya coba untuk memberikan memberikan suatu terobosan ya di kantor imigrasi Ponorogo ini untuk Ipon Berkah. Ipon Berkah. Artinya dari teman-teman pegawai kita semoga terketuk hatinya. Baik. Ini merupakan perubahan mindset juga Pak Samsul. Baik Bapak. Untuk berbuat baik. Karena kalau kita lihat keberkahan dari sedekah ini luar biasa. Luar biasa Pak. Luar biasa, bisa membuat hal yang mungkin tidak terjadi, tapi itu bisa terjadi. Apalagi bisa mencegah musibah dan mara bahaya Betul, menimpa kita, betul, ya, Pak, ya? betul. Nah, ini yang saya terapkan. Kemudian saya coba untuk saya pahamkan kepada teman-teman ASN yang ada di Ponorogo ini. Alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan hampir 3 bulan ya, hampir 3 bulan, luar biasa respon dari teman-teman kita sendiri dari ASN di Ponorogo ini. Iya Gitu. Pak. Makanya Pak, saya lihat itu di setiap seksi Pak atau setiap subak itu ada kotak amal ya Pak ya. Betul. Teknisnya itu kita menyisihkan sedikit penghasilan kita seikhlasnya untuk menjadi tabungan kita juga ya Pak ya. Sebenarnya mungkin untuk banyaknya tidak harus banyak ya Pak Samsul ya, tapi mungkin rutinitas. Kalau di Islam istiqomah katanya kan gitu ya. Pak. Ya, jadi istiqomah sehari ini misalnya ada 5.000 atau mungkin 10.000, sisihkan ke situ. Insyaallah. Setiap nanti 1 minggu atau 2 minggu kita buka dan hasilnya nanti akan kita kumpulkan untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan. Begitu Pak Samsul. Siap Bapak, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan memang inovasi Bapak ini itu membawa kebaikan tidak hanya untuk kehidupan dunia tapi juga kehidupan akhirat ya Pak ya. Iya, betul. Amin. Baik Pak, selanjutnya nih Pak, di tahun ini Pak, di tahun 2023 ini Kanim Ponorogo juga mendapat suatu kehormatan menjadi salah satu dari 5 UPT Kemenkumham yang masuk sebagai nominasi unit penyelenggara pelayanan publik terbaik penyedia sarana prasarana ramah kelompok rentan yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB. Ya Pak ya. Ya. Bagaimana Pak tanggapan Bapak terhadap status ini kita menjadi nominasi ini Pak? Monggo Pak silakan. Jadi gini Pak Samsul. Siap. Itu kita yang memang alhamdulillah ya kita diusulkan jadi wakil, artinya ya wakil dari Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan evaluasi itu sebenarnya oleh Kemenpan. Nantinya Kemenpan akan melihat terkait dengan pelayanan yang berbasis HAM yang ada di kantor imigrasi Ponorogo ini. Alhamdulillah memang ada beberapa hal yang mungkin sudah dimiliki oleh kantor imigrasi Ponorogo ini. Oh, sudah ada ya Pak ya? Ya betul, ada beberapa memang syarat-syarat yang harus dilengkapin, dipenuhin dalam rangka pemenuhan
Ramaham itu. Oh, begitu. Alhamdulillah ya, kita berjuang Pak Samsul untuk berjuang. untuk menjadi kantor imigrasi percontohan itu namanya nanti. Ya, percontohan terkait dengan Ramaham. Berarti di tahun ini ada 2 challenge ya buat Pak Kakanim ini untuk mewujudkan kantor yang mendapat predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Betul. Juga sebagai kantor percontohan yang menyediakan fasilitas sarana prasarana untuk kelompok rentan atau Ramaham ya Pak ya. Mohon doanya Pak Samsul. Siapa? Teman-teman IPON juga, sahabat-sahabat IPON. Mohon doanya semoga dilancarkan sehingga kantor imigrasi itu bisa mendapatkan predikat WBBM dan kantor percontohan pelayanan publik yang berdimensi Ramaham. Seperti itu. Siap Bapak. Didoakan ya Sobat IPON ya di rumah. Iya. Kemudian Bapak, menurut Pak Kakanim nih, apakah suatu satker itu atau suatu kantor itu wajib menyediakan layanan dengan Ramaham atau tidak Pak? Mengapa demikian Pak kalau menurut Bapak? Kalau menurut pandangan saya itu wajib. Wajib ya Pak? Ya, karena itu juga sudah ada ketentuan di dalam peraturan Kementerian PAN dan RB. Dan kemudian kita juga tidak melakukan diskriminasi. Artinya kita dengan kelompok yang kecil pun kita akan melayani dengan hak yang sama. Hak yang sama. Malah justru untuk kaum rentan ini mendapat prioritas. Mendapat prioritas. Betul. Pak. Jadi kami juga berkomitmen untuk melakukan pelayanan-pelayanan kepada mereka-mereka ini terkait dengan dokumen keimigrasian misalnya, kita akan layani dengan sebaik-baiknya. Baik gitu. Baik Bapak. Nah Pak, tadi sempat itu Bapak menyampaikan bahwasanya sebelum kita masuk ke dalam nominasi ya kantor percontohan Ramaham tadi, itu sebetulnya kantor imigrasi Ponorogo juga sudah menyediakan fasilitas ya Pak ya untuk kelompok-kelompok rentan ya Pak ya. Betul. Nah fasilitas apa aja tuh Pak yang sudah disediakan Pak oleh Kandim Ponorogo? Betul. Mungkin perlu saya sampaikan Pak Samsul ya. Siap. Jadi di kantor imigrasi ini sudah ada beberapa fasilitas yang sudah ada. Di antaranya adalah toilet disabilitas. Kemudian ada juga kursi roda. Kursi roda Bapak untuk ya. Disabilitas juga. Kemudian ada tempat laktasi untuk menyusuin bagi ibu yang menyusuin. Kemudian dan salah satunya juga ada tempat bermain anak Pak Samsul. Jadi di kita kantor ini ada tempat untuk bermain anak baik di ruang tunggu di sini di dalam dan di luar. Di luar ya Bapak. Siap. Berarti memang sudah ada ya Pak Sudah ada. Dan dengan masuknya kantor imigrasi Ponorogo menjadi nominasi, mudah-mudahan itu semakin kita tingkatkan lagi ya Pak ya. Betul. Apa yang kurang kita tambah. Betul. Apa yang sudah ada ditingkatkan lagi ya Pak ya. Betul. Siap Bapak. Kemudian Pak ini, secara kualitas dan kuantitas, menurut Bapak Kakanim, apakah Kandim Ponorogo ini layak Pak untuk memenuhi seluruh indikator tersebut Pak, sehingga bisa menjadi Kandim percontohan Pak? Insya Allah layak. Ya karena menurut pemandangan saya nih ada beberapa kriteria ya, ada 12 kriteria yang sudah ada di kantor imigrasi Ponorogo ini. Yang pasti mohon doanya dari sahabat-sahabat IPON ini untuk mendoakan agar di desevaluasi nanti kita bisa mendapatkan kantor imigrasi percontohan dari Ramaham tadi. Karena tanpa doa itu juga kemungkinan kecil kan gitu. Doa itu bisa merubah segalanya Pak Samsul. Siap Bapak. Dari 90% nggak jadi, kalau 10%-nya oke, baru jadi. Kun fayakun ya Pak ya. Karena harus seperti itu. Siap Bapak. Izin Bapak, kemudian dalam hal ini Pak, pelayanan publik tidak hanya sarana dan prasarana saja,
namun juga harus didukung dengan SDM pastinya ya Pak ya. SDM yang berkualitas. Iya. Nah, menurut Bapak nih bagaimana Pak terkait SDM di Kanim Ponorogo nih? Apakah benar-benar siap untuk memberikan pelayanan prima Pak bagi kelompok rentan maupun seluruh masyarakat Pak? Monggo Pak, silakan Pak. Alhamdulillah Pak Samsul, kita juga tidak henti-hentinya untuk belajar ya. Jadi kalau saya yang lihat pada saat ini untuk pelayanannya sudah luar biasa. Teman-teman kita, SDM kita juga sudah luar biasa untuk melayani. Sudah tidak ada, kalau dulu antara pegawai, merasa pegawai dan ini pemohon akan berbeda. Kalau sekarang pemohon ini raja. Nanti teman-teman IPON juga bisa melihat bagaimana sarana prasarana tadi. Kemudian teman-teman kami, petugas kami yang di depan sudah ada petugas duta layanan, kemudian kalau yang di disabilitas ini juga sudah tersendiri lagi, sudah ada layanan-layanan yang mungkin kita berikan. Seperti itu Pak San. Baik Bapak. Baik Pak, semoga kantor imigrasi Ponorogo ini dapat terus berproses dalam mewujudkan baik pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, dan juga sebagai satker ramah kelompok rentan ya Pak ya. Iya. Siap. Bapak, terima kasih banyak nih Pak atas waktunya, sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak ya Pak ya. Siap. Nanti kita lanjut ngobrol lagi di lain kesempatan Pak. Ya. Terima kasih Pak Samsul sudah memberikan waktu juga kepada saya untuk setidaknya ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Samsul dan teman-teman dari sahabat IPON ya. Ya Bapak. Jadi semoga kita juga diberikan kesehatan, kita diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas sehingga kita bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Baik, itu harapan Bapak. kami. Mohon doanya sahabat-sahabat IPON yang di mana aja yang berada, doakan kami semoga diberikan kemudahan dalam melayani masyarakat ini. Terima kasih juga Pak Samsul. Siap, Ya. sama-sama Bapak. Ya. Baik Sobat IPON, ya kita akhiri bincang-bincang kita hari ini. Jumpa lagi di lain kesempatan dengan bintang tamu yang tidak kalah luar biasanya. Baik Sobat IPON, sampai jumpa.